Media sosial dihebohkan dengan kejadian sebuah pesawat tanpa awak atau drone yang menjatuhkan sebuah paket ke dalam lapas narkotika kelas 2A Bandung. Kejadian itu terekam oleh petugas lapas. Dan pemirsa, inilah video rekaman yang memperlihatkan detik-detik sebuah pesawat tanpa awak atau drone menjatuhkan sebuah paket berwarna hitam yang diketahui merupakan paket narkoba. Kapolresta Bandung Kombes Pol Ardi Subartono mengatakan pemesan narkotika jenis sabu merupakan warga binaan Lapas Narkotika kelas 2A Bandung dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Pelaku AM memesan barang haram tersebut dari seseorang di luar tahanan lewat media sosial. Kemudian narkotika tersebut diterbangkan menggunakan drone dari luar Lapas Narkotika kelas 2A Bandung. Sementara pihak lapas akan menyelidiki terkait dengan ponsel yang digunakan pelaku di dalam lapas. Pelaku ini modusnya itu memesan melalui media sosial, kemudian mengirim uang. Pelaku yang dari luar melalui drone. Ini sedang kita dalami, sedang kita kejar untuk diduga pelaku yang dari luar melalui drone. Ini sedang kita dalami, sedang kita kejar untuk diduga pelaku yang dari luar ya. Dalam ini ada HP dari mana? Ya kan? Karena jelas kami memang sudah melarang aturannya tidak menggunakan HP, apalagi narkoba. Jadi kami juga sedang mendalami terkait dengan alat yang digunakan. Nah pemirsa, pasca temuan penyelundupan narkoba ke lapas menggunakan drone, lalu bagaimana upaya lapas mengantisipasi kasus serupa agar tidak terjadi lagi? Sudah bergabung bersama kita Kalapas Narkotika Bandung, Ahmad Tohari dari sambungan virtual. Pak Tohari, selamat sore. Selamat sore Pak Yose dan Ibu Gema. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Tohari, bisa tolong dijelaskan bagaimana perkembangan dari pendalaman kasus ini dan bisa tolong dijelaskan juga bagaimana seorang pelaku bisa memesan menggunakan ponsel dari dalam lapas. Oke, terima kasih Pak Yose. Jadi kasus ini memang sedang didalami baik oleh Polres maupun lapas terkait dengan keberadaan HP, karena memang pesanan ini juga kami juga masih belum tahu ini apakah pesanan melalui medsos ini, Instagram ini dari luar atau memang dari HP. Sementara memang setelah kejadian saat kita mengamankan warga binaan, kemudian barang tersebut setelah itu kami laporkan ke Polres dan segera ditindaklanjuti oleh Polres. Ini merupakan bukti sinergi yang kuat bahwa kita memberantas peredaran narkoba. Dan terkait dengan pesan medsos ini, pesanan melalui medsos ini, kita juga belum yakin karena memang saat kami mengecek adanya HP 1 ditemukan di kamar itu setelah kita cek itu memang Instagramnya juga tidak ada. Jadi kita juga menduga juga pemesanan Instagram juga bisa juga dari luar, karena warga binaan ini beberapa minggu sebelumnya juga dikunjungi oleh rekannya. Jadi kami juga masih mendalami ini. Begitu Pak Yose. Iya Pak Tohari, waktu awal mula petugas menemukan ada drone yang menjatuhkan paket itu awalnya seperti apa Pak? Baik, Ibu Gemah. Jadi saat petugas kami di hari Minggu jam 14.35 menjaga blok kurang lebih 400 isi penghuni narkoba, itu ada 3 petugas. Petugas kami mendengar di atas blok narkoba itu ada suara drone, yang mana suara drone ini mencurigakan karena di sekeliling kami itu adalah persawahan, dan yang tugas hari itu tidak ada yang membawa drone ataupun memainkan drone
untuk petugas, sehingga langsung diamatin dan videokan. Dengan kesiapsiagaan petugas divideokan, kemudian mendekatin, itu gambarnya juga sambil berlari. Saat itu terlihat drone tersebut menjatuhkan barang ke halaman blok narkoba. Namun seketika itu tidak langsung diambil, menunggu ini siapa yang mengambil. Rupanya tidak begitu lama diambil oleh warga binaan. Setelah diambil, langsung kita sergap. Dari sergapan itu kita amankan satu barang bungkusan dan kita amankan warga binaan. Setelah itu kita laporkan ke Polresta Bandung, ditindaklanjutin, langsung diadakan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan itu, apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres, ya kan, melalui Instagram, setelah pemeriksaan kita amankan, mengadakan penggeledahan, ditemukan satu HP. Setelah itu warga binaan kita amankan, dan saat ini masih dalam proses pendalaman. Demikian Ibu Gemma. Baik, Pak Tohari, kita melihat ini kan dengan diantar menggunakan drone ini adalah hal yang cukup baru ya di kalangan masyarakat. Apakah ini pertama kalinya di kelas 2A ini terjadi dengan pengantaran via drone, dan bagaimana evaluasi ya terhadap pengamanan terutama dari plafon atau mungkin udara begitu, Pak? Ya, oke, terima kasih Pak Yose. Ini memang modus baru di lapas kami, karena sebelumnya kita juga sering menangkap melalui kunjungan. Biasanya pengunjung yang membawa anak balita itu diselipkan di pampasnya dan sebagainya. Beberapa 2 kali kita menangkap melalui modus dengan membawa bayi, dan langsung kita laporkan. Namun untuk yang kasus melalui drone ini baru pertama kali, Pak Yose. Iya Pak Tohari, memang kan kalau untuk menerbangkan drone kan radiusnya tidak jauh ya Pak. Apakah sudah ada pengejaran juga atau polisi sudah mencurigai siapa orang yang menerbangkan drone ini di sekitar lapas? Ini sedang diadakan pendalaman oleh pihak Polres terkait dengan yang mengendalikan drone. Oke, Pak Tohari, sejauh mana pelaku yang mengkonsumsi narkoba dari hasil drone tersebut memberikan keterangan yang relevan terhadap siapa yang mengantarkan atau mungkin operator daripada drone itu, Pak Tohari? Ini pendalaman oleh penyidik, jadi kami hanya sifatnya mengamankan terkait dengan materi penyidikan oleh penyidik ya, Pak Yose ya. Tapi kalau yang pesan ini sudah ada namanya ya Pak Tohari ya, siapa yang warga binaannya ini? Sudah, warga binanya sudah memang secara langsung sudah mengakui memesan, namun materi penyidikannya masih didalamin, dan itu hanya yang diketahui oleh penyidik. Warga binanya inisialnya adalah AM. Demikian Ibu. Hanya seorang kah Pak? Hanya seorang atau ada berkelompok juga mereka untuk memesan barang ini? Satu orang, 2 saksi. 1 orang, 2 saksi. Oke, Pak Tohari, ini juga sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat ya, apabila nanti terbukti bahwa proses penyelidikan mengungkap bahwa adanya benar ya apa yang diungkapkan ini, apa yang menjadi tindak lanjutannya secara hukum, Pak Tohari? Tindak lanjut yaitu pasti yang bersangkutan dipastikan akan mendapatkan proses hukum kembali, kemudian kita asingkan dan kita beri hukuman, masukkan ke dalam buku letter F, begitu, sehingga hak-hak untuk remisi tidak diterima di saat nanti Agustus, begitu. Oke, baik, kita akan nantikan bersama bagaimana penanganan selanjutnya. Terima kasih Pak Ahmad Tohari selaku Kalapas Narkotika Bandung sudah bergabung bersama kami dalam program Newsline. Selamat kembali beraktivitas Pak Tohari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.